Baik, selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi teman-teman. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk kita diskusi mengenai mata kuliah problematika bimbingan konseling, yang mana kita disuruh untuk membahas ataupun melihat kembali tentang makalah yang telah kita susun. Maka dari itu, waktu dan kesempatan berikutnya saya berikan kepada teman-teman mungkin bisa menceritakan sedikit mengenai eh, sistematika tugas yang sudah kalian kerjakan itu seperti apa, mungkin bisa dijelaskan sesuai dengan topiknya. Mungkin dari pertama saya bisa serahkan kepada teman eh, Brikta Indah mungkin. Halo teman Brikta. Sabar, saya cari dulu satunya dokumen. Oke. Soalnya saya kira-kira dokumen buat temannya. Oke. Sambil teman mencari dokumennya, kira-kira teman punya judulnya itu tentang apa? Pengaruh Instagram terhadap kesehatan mental. Oke. Kalau untuk teman Rifana judulnya apa? Kalau saya punya judulnya tentang media sosial sebagai media informasi pendidikan bagi remaja milenial. Oke. Sebagai media informasi ya. Oke, terima kasih teman Rifana. Berikutnya teman Skolastika, judulnya apa? Baik, kalau saya punya dampak pandemi COVID-19 terhadap proses pembelajaran online. Oke, bagus. Berikutnya teman Jumira Daud, bisa sebutkan mengenai judul dari makalah yang teman sudah kerjakan. Oke, mungkin teman Mirdaud terhalang oleh jaringan ya. Berikutnya teman Maria Alexandra UJ, bagaimana judul apa yang dari makalah yang teman kerjakan? Halo teman Maria Alexandra. Oke, mungkin jaringannya. Kita lanjut saja ke teman Brikta. Bagaimana teman, dokumennya sudah dapat kah? Sabar-sabar temannya yang loading sekali sabar. Oke, kalau gitu biar kita lanjut ke itu saja dulu. Teman Rifana punya saja dulu. Teman Rifan bisa menjelaskan sedikit mengenai makalah yang telah teman Rifan kerjakan. Mungkin bisa jelaskan secara garis besarnya sajalah. Kira-kira makalahnya ini judulnya ini. Terus nanti mau dari judul tersebut mau dibuat seperti ini. Intinya arah dari pembuatan makalah itu seperti apa. Biar kami paham. Sehingga kalau ada yang kurang kami bisa tambahkan. Kalau sudah bagus juga ya harus diberikan apresiasi seperti itu. Silakan teman Rifana. Baik, jadi judul saya di sini kan media sosial sebagai media informasi pendidikan bagi remaja milenial. Jadi secara garis besarnya di sini saya itu ingin membahas mengenai bagaimana remaja milenial ini nih menggunakan media sosial dengan sebaik mungkin. Jadi gunakan sebagai alat untuk mendapatkan informasi dan juga untuk mengakses hal-hal yang penting, hal-hal yang positif begitu. Tidak, maksudnya tidak menggunakan media sosial itu sebagai alat untuk melakukan atau melihat segala sesuatu yang berbau negatif, seperti sekarang ini kan media sosial tuh ini banyak aplikasi, jadi banyak anak-anak menggunakan aplikasi itu tuh untuk hal-hal negatif, seperti kayak bukan negatif juga tapi kayak lebih gunakan itu ke hal-hal yang
kurang apa begitu, maksudnya kurang penting gitu. Udah fokus ke hal-hal pendidikan gitu, kayak belajar atau kerja tugas atau apa begitu. Maksudnya lebih fokus ke hal-hal yang bikin dia happy, kayak ini TikTok, apa main IG, Facebook, live live streaming terus di Facebook begitu. Jadi maksudnya di sini tuh ini supaya remaja milenial itu tuh menggunakan media sosial tuh dengan sebaik mungkin untuk keperluan pendidikan, untuk informasi-informasi tentang pendidikan begitu. Oke, baik teman Rifana. Bagus, pemikiran teman Rifana sudah terarah ke situ yang sudah teman Rifana jelaskan tadi. Mungkin dari teman-teman lain apakah ada pendapat atau ada masukan terkait dengan judul makalah yang telah dibuat oleh teman Rifana ini? Kita bisa diskusikan bersama-sama melalui forum secara online seperti ini. Bagaimana teman Skolastika, teman Jumira, teman Alexandra, teman Brikta, apakah ada masukan terkait dengan penjelasan secara garis besar makalah yang telah teman Rifana kerjakan? Afrizal, Ya, teman Mira silakan. mungkin saran dari saya untuk teman Rifana bisa share screen agar teman-teman yang lain bisa melihat kekurangan itu di mana masalahnya. Terima kasih. Oke, saran yang bagus. Ya, seharusnya teman Rifana share screen saja biar lebih jelas lah begitu. Tapi dari penjelasan yang teman Rifana sampaikan tadi itu kalau saya sendiri sih sudah paham lah arah dari makalahnya itu seperti apa. Tapi alangkah baiknya biar kita sama-sama paham, mungkin teman Rifana bisa share screen saja makalahnya. Sudah bisa lihat? Oke, sudah bisa teman. Mungkin bisa diperbesar kah? Bisa. Oke. Begini. Oke, pas. Oke, teman Rifana, mungkin teman Rifana bisa geser ke ini sudah di bab 2 pembahasan ya. Jadi di bab 2 pembahasan ini teman Rifana bahas mengenai apa saja? Mohon maaf teman Rifana, suaranya kecil sekali. Aduh. Di bab 2 ini membahas, sudah bisa dengar? Iya, sudah. Di bab 2 ini membahas tentang bagaimana media sosial itu berpengaruh terhadap perkembangan psikologi remaja milenial. Yang keduanya itu peran orang tua dan lingkungan terhadap perkembangan ini remaja milenial dalam menggunakan media sosial, dan juga peran pemerintah. Karena ini saya ikut dari Bapak Putu. Maksudnya apanya itu? Jadi dalam itu saya isi ada peran orang tua, lingkungan, dan juga peran pemerintah. Gitu. Oh iya, baik. Terima kasih teman Rifana. Bagaimana teman-teman yang lain? Apakah ada masukan, saran? Bisa dipersilahkan. Baik ya, jika tidak ada saran, mungkin dari saya sendiri teman Rifana, di bab 2 pembahasannya itu sudah bagus. Ada peran orang tua dan lingkungan, ada peran pemerintah,
ada media sosial sebagai media informasi pendidikan bagi remaja milenial. Nah, ini kan teman Rifana membahas mengenai media sosial ya, yang Ya. mana media sosial ini ada kaitannya dengan smartphone, begitu ya, smartphone. Jadi Ya. mungkin kita lihat pada zaman sekarang ini kan lebih banyak anak-anak yang menggunakan smartphone ini kan lebih banyak ke dampak buruknya, ke dampak negatifnya. Jadi alangkah baiknya teman Rifana juga memasukkan ke dalam makalah itu dampak positif dan dampak negatif dari penggunaan smartphone bagi kalangan remaja itu seperti apa, gitu, biar jelas. Ya. Itu Ya. saja sih dari saya. Mungkin Ya, dari terima teman-teman kasih. yang ya, sama-sama teman Rifana. Dan nanti juga teman Rifana mungkin bisa dipersiapkan juga kira-kira dari permasalahan yang teman Rifana angkat ini, kalau kita kaitkan ke dalam BK, kira-kira layanan apa yang cocok begitu untuk mengatasi permasalahan ini. Solusi lah seperti itu. Mungkin dari saya hanya itu saja. Mungkin dari teman-teman yang lain yang mau tambahkan atau yang mau memberikan saran, saya persilakan. Dari saya mungkin masukan. Mohon maaf teman Mira, suaranya terlalu kecil ya, dibesarkan sedikit. Iya, ya betul. Suaranya terlalu kecil. Baik, mungkin dari saya masukan yang saya untuk Rifana, di sini kan dimintanya dampak yang berkaitan dengan pendidikan, akan tetapi teman belum memasukkannya itu. Jadi mungkin di lain sisi selanjutnya teman bisa memasukkan dampak yang berkaitan tentang pendidikan. Terima kasih. Oke, terima kasih teman Mira. Oke, bagaimana teman-teman yang lain, masih ada tanggapan kah? Kalau tidak ada lagi, kita langsung saja masuk ke baik teman Rifana. Terima kasih ya atas penjelasannya. Terima kasih. Saya harap solusi ataupun saran yang kami berikan ini teman Rifana bisa catat sebaik mungkin dan bisa memperbaikinya. Oke, berikutnya untuk teman Brikta Indah, silahkan. Oke, baik. Jadi judul yang sampai di sini itu pengaruh pengguna Instagram bagi kesehatan mental remaja. Secara besarnya, nah kita, seperti yang kita ketahui ini, media sosial sekarang ini sangat-sangat melekat pada setiap aktivitas kita, di mana setiap kegiatan pasti selalu ada kita kaitkan dengan media sosial. Nah, di sini saya membahas tentang bagaimana pengaruh Instagram bagi kesehatan mental. Media sosial ini ketika kita menggunakannya, kita ada yang mendapatkan informasi, baik itu informasi positif maupun informasi negatif. Ada juga kita mendapatkan manfaat dari kita menggunakan media sosial seperti Instagram ini. Nah, manfaat yang positif itu kita bisa mengetahui informasi terbaru, kita juga bisa memiliki teman yang banyak, kita bisa dikenal oleh seluruh dunia walaupun tidak kenal langsung begitu. Nah, untuk pengaruh negatifnya dari media sosial ini, yang pertama itu kita bisa depresi. Nah, bagaimana ketika kita menggunakan Instagram ini, nah kita kan ada menggunakan efek ataupun kita melihat postingan orang lain, itu dia punya followers lebih banyak, dia punya komentar itu lebih ke positif semua, kayak memuji dia. Nah, dengan begitu itu akan sangat mempengaruhi mental kita, bagaimana kita merasa, aduh kenapa mereka tidak memberikan komentar yang baik untuk saya, mereka tidak mengikuti saya begitu, kenapa saya punya followers lebih sedikit begitu. Nah, itu
akan sangat berdampak terhadap mental. Bagaimana bisa seseorang bisa saja merasa depresi dari bermain media sosial seperti itu. Itu secara garis besarnya. Terima kasih. Oke, baik ya. Terima kasih teman Brikta. Jadi teman Brikta punya judul di sini yaitu pengaruh Instagram terhadap kesehatan mental ya. Iya, teman. Iya, terhadap kesehatan mental. Jadi dari teman jelaskan tadi itu secara garis besarnya bisa dipahami dengan baik. Kira-kira judulnya teman Brikta Indah ini arahnya ke remaja. Ini maksudnya remaja yang masih dalam lingkungan pendidikan atau mungkin remaja yang memang tidak sekolah lagi, atau remaja yang secara umum, atau mungkin remaja yang dikhususkan masih dalam ataupun masih duduk dalam bangku sekolah seperti itu. Ini kalau dilihat dari judulnya, ini remaja secara umum. Oke, berarti Secara umum dan juga remaja di sekolah juga bisa. Oke, baik, berarti remaja secara umumnya. Dan di makalahnya teman Brikta itu kira-kira ini kan fokusnya kepada pengaruh smartphone, pengaruh Instagram. Jadi di makalahnya teman Brikta ini apakah sudah ada dampak dari pengaruh Instagram terhadap kesehatan mental ini seperti apa? Maksudnya bukan dilihat dari dampak buruknya saja. Kan pasti penggunaan Instagram ini kan pasti ada dampak positif juga. Mungkin karena kejenuhan belajar, mungkin capek seharian dalam urusan sekolah ataupun urusan perkuliahan. Kan kita scroll-scroll Instagram juga untuk sebagai hiburan ya, sebagai kayak refreshing otak kita supaya otak kita itu tidak terlalu banyak memikirkan tentang tugas sekolah, tugas kuliah seperti itu. Jadi ketika teman saran dari saya, ketika teman beri kita masukkan dampaknya, mungkin teman bisa mengambil dua dampak lah, dampak positif dan dampak negatifnya begitu. Biar orang-orang tahu, oh dampak positif dari pengaruh Instagram itu seperti ini, dampak negatifnya seperti ini, seperti itu. Biar orang bisa membandingkan mana pengaruh dari kedua pengaruh positif dan negatif ini, mana pengaruh yang lebih berpengaruh seperti itu, mana pengaruh yang lebih ancamannya lebih tinggi seperti itu. Mungkin itu saja dari saya teman Berikta. Oke, terima kasih. Baik, bagaimana dari teman-teman yang lain? Apakah ada saran, tanggapan, masukan dari makalah dari teman Berikta yang sudah dia susun ini? Kalau dari saya mungkin saran saya teman berkita itu tuh mungkin lebih, maksudnya menjelaskan lebih spesifik lagi mengenai dampaknya itu kan tadi bilangnya dampak itu tuh berpengaruh terhadap kesehatan mental, makanya menjelaskan lebih detail kesehatan mental itu contohnya seperti apa, terus bagaimana Instagram itu tuh sangat-sangat berpengaruh terhadap kesehatan mentalnya dia tuh bagaimana gitu sih. Oke, baik teman. Oke, terima kasih teman Divana. Oke ya, menurut saya sudah dari dua masukan ini menurut sudah cukup. Mungkin teman Berikta Indah bisa melihat lagi makalahnya kira-kira masih kurangnya di mana, masih salahnya di mana, jadi bisa diperbaiki juga. Dan tolong juga lihat pertimbangan lagi antara dua masukan yang diberikan oleh saya dan teman Divana tadi. Coba lihat-lihat kembali jika masukan ini teman merasa bahwa ya mungkin harus dimasukkan lah seperti itu ya. Terima kasih teman Berikta. Waktu dan selanjutnya kita akan membahas makalah dari teman Skolastika. Silakan teman Skolastika. Halo Skolastika, Ikatolog. Baik, tunggu bisa buka makalah dulu. Oke, silahkan.
Baik, jadi secara garis besar tentang makalah yang saya buat tentang dampak dampak pandemi COVID-19 terhadap proses pembelajaran online. Jadi, ya seperti yang kita ketahui, kita sekarang juga belajar secara online. Jadi dari pembelajaran online ini, ada kalanya kebanyakan mahasiswa atau peserta didik itu lebih sering menggunakan aplikasi WhatsApp, Zoom, Google Meet. Tapi kebanyakan kalau macam untuk kayak pemberitahuan tentang kuliah atau sekolah itu kan kebanyakan dari WA, tetapi kebanyakan tuh mahasiswa atau peserta didik itu lebih sering menggunakan WA grup, WA WhatsApp untuk chattingan dengan teman, dengan pacar, bukan menggunakan WA itu untuk pembelajaran yang maksudnya yang baik itu tuh Kak. Tapi maksudnya bagus juga dari WA itu kita bisa Kak Abi namanya macam kita bisa Mendapatkan mengetahui informasi dari sesama, dari teman atau dari dosen, dari guru. Terus dari ini juga ada kendala dari proses pembelajaran itu seperti jaringan, paket internet, atau ilmu yang disampaikan oleh dosen atau guru tuh kadang-kalanya tuh mahasiswa atau peserta didik tuh kurang mengerti. Kalau mungkin dari saya itu saja ya, Abi. Baik, teman Skolastika. Tadi judulnya mengenai dampak pandemi COVID-19 terhadap pembelajaran online. Berarti ini ditujukan untuk peserta didik dan mahasiswa ya? Iya, Abi. Baik. Mungkin saya ingin bertanya sedikit. Di bab 2 pembahasan, di situ teman Skolastika membahas tentang apa saja? Yang pertama itu proses pembelajaran setelah terjadinya COVID-19. Yang kedua, bentuk pembelajaran online selama masa pandemi COVID-19. Yang ketiga, kendala proses pembelajaran online di masa pandemi COVID-19. Yang keempat itu, saran untuk proses pembelajaran online ke depan. Oke, dari pembahasannya menurut saya sudah cukup jelas. Tapi coba mungkin teman Ika lihat lagi mana yang harus ditambahkan, mana yang harus dikurangkan. Tapi dari empat yang teman Skolastika sampaikan tadi, menurut saya sudah pas. Tapi alangkah baiknya lebih dijabarkan, lebih dijelaskan berdasarkan fenomena sekarang ini, berdasarkan yang terjadi pada saat yang kita rasakan saat ini, yaitu kuliah online ataupun sekolah online melalui via Zoom, melalui via Google Meet, adapun dari Google Classroom, seperti itu. Baik, mungkin dari teman yang lain bisa menambahkan, saya persilahkan. Dari mungkin teman Rifana mungkin ada itu tambahan pendapat, karena saya lihat ini dari raut mukanya kayaknya ada tapi masih ragu-ragu untuk menyampaikan. Tidak apa-apa, ini kita diskusi. Jadi diskusi ini kan untuk mencari solusi. Jadi dari masukan-masukan yang kita berikan itu kita bisa mendapatkan solusinya. Seperti itu. Jadi jangan takut untuk berpendapat. Baik, untuk teman Ika mungkin hanya begitu saja, karena alangkah baiknya sih tadi itu teman Ika bisa share screen, tapi dari penjelasan teman Ika tadi juga ya secara keseluruhan bisa dipahami dengan baik lah. Oke, terima kasih teman Skolastika. Berikutnya teman Maria Alexandra Uze, apakah orangnya masih ada? Ada, Abi, ada. Oke, silahkan jelaskan mengenai makalah yang teman susun. Ini
Teman-teman, saya izin mematikan kamera. Iya, tidak apa-apa. Baik, sebelumnya setelah saya mendengar pembahasan makalah dari teman-teman semua, jadi di sini saya merasa bahwa makalah saya ini sedikit berbeda dari teman-teman. Mungkin saya yang kurang paham maksud dari ini, maksud dari ibu, suruhan dari ibu, mungkin saya kurang paham. Jadi makalah saya ini agak sedikit berbeda. Jadi makalah yang saya bahas itu mengenai bullying di sekolah. Oke, Jadi baik. Ya, silakan, ya, lanjutkan. mungkin saya salah pengertian atau saya yang kurang paham dari maksud suruhan dari ibu. Jadi saya mengambil makalah mengenai bullying di sekolah, Abi. Saya Baik. mengambil kasus di SMP Banyuwangi yang dibully oleh teman sekelasnya hingga siswa tersebut mengalami patah tulang. Jadi siswa tersebut setiap hari itu dibully oleh teman-temannya di sekolah, dan suatu hari itu dia mengalami cedera hingga tulang pahanya harus dipotong ya, sehingga tulang pahanya dipotong. Baik, hanya itu saja kah, teman? Teman Maria Uze. Dia harus menjalani operasi patah tulang setelah dia menjadi korban perundungan yang dilakukan oleh Teman Maria Uze, apakah sudah? Jelaskan secara garis besarnya saja, teman. ya, baik. Siswa tersebut ini dibully oleh teman-teman sekelasnya hingga siswa tersebut menjalani operasi patah tulang. Sebelum dia dibully itu dia menjalani pemulihan dari operasi patah tulang karena kecelakaan, dan dan ketika sembuh teman-temannya itu dan ketika dia sembuh di sekolahnya teman-teman membulinya yang akhirnya menyebabkan bekas operasi patah tulang akibat kecelakaan itu harus harus terluka kembali, dia punya bekas operasi itu harus robek kembali. Itu mungkin makalah dari saya, karena saya mohon maaf teman-teman, mungkin makalah yang saya bahas ini berbeda dengan teman-teman semua. Baik, terima kasih teman Maria Alex. Saya makalah yang teman kerjakan ini sudah bagus mengenai perilaku pembulian. Ada yang salah, tidak menjadi suatu persoalan. Hanya saja di sini nanti teman Alexandra Uj bisa menambahkan lagi apa yang harus dilakukan oleh guru BK atau apa yang harus dilakukan oleh konselor untuk mengatasi perilaku bullying di sekolah itu. Seperti apa? Kira-kira
layanan apa yang harus mereka berikan, ataupun dengan teknik apa yang harus mereka lakukan agar perilaku bullying ini nih bisa segera terselesai lah, tidak menindaklanjut begitu. Bagus juga judul yang teman ambilkan itu, tinggal teman-teman poles sedikit saja lah gitu. Oh, oke Abi, terima kasih. Oke, dari teman-teman yang lain bagaimana? Oke, jika tidak ada, saya akan lanjutkan dengan saya punya makalah. Karena sudah 30 menit ini. Oke, lanjut ya. Jadi makalah di sini itu mengenai pengaruh smartphone terhadap perilaku prokrastinasi akademik mahasiswa. Ini judul yang saya angkat. Kenapa saya mengangkat judul ini? Karena kebanyakan mahasiswa itu lebih memfokuskan kepada smartphone-nya, kepada handphonenya dibandingkan dengan tugas kuliah yang diberikan oleh para dosen. Ini bukan hanya mahasiswa saja, kebanyakan peserta didik juga seperti itu. Jadi ketika mereka diberikan tugas, mereka lebih banyak ataupun lebih berpikiran kayak masa bodoh dengan tugas itu, kayak acuh tak acuh terhadap tugas itu, cuek terhadap tugas itu. Nah, mereka cuek, mereka masa bodoh terhadap tugas itu karena mereka lebih memfokuskan kepada smartphone tadi. Karena di smartphone kan banyak hiburan ya, seperti kayak TikTok tadi yang sudah dijelaskan oleh teman Rifana, terus ada Instagram yang sudah dijelaskan oleh teman Berita Indah. Pokoknya banyak hiburan di smartphone itu. Jadi mereka lebih tertarik ke smartphone. Jadi ketika diberikan tugas, mereka cenderung melakukan prokrastinasi akademik terhadap tugas tersebut. Mereka menunda tugas tersebut. Seperti itu. Mereka melakukan prokrastinasi. Jadi ini merupakan suatu kebiasaan yang menurut saya suatu kebiasaan tidak baik juga sih kalau mahasiswa harus melakukan prokrastinasi akademik. Karena mahasiswa ini kan tingkatnya sudah tinggi, sudah maha ya. Kita bukan sebagai peserta didik lagi yang harus mesti diatur, yang harus mesti ditegur. Kita kan sudah tahu mana yang baik dan mana yang buruk seperti itu. Jadi itu judul yang saya ambil mengenai pengaruh smartphone terhadap perilaku prokrastinasi akademik mahasiswa. Jadi di pembahasan itu saya jelaskan apa itu smartphone, manfaat dari smartphone itu apa, dampak dari smartphone itu apa. Saya jelaskan pengertian dari prokrastinasi akademik, faktor-faktor yang mempengaruhi prokrastinasi akademik, ciri-cirinya. Jadi saya jabarkan satu persatu. Nanti setelah itu baru saya memberikan solusi ataupun memberikan tanggapan kira-kira layanan BK apa yang cocok untuk mengatasi judul yang telah saya ambil ini. Itu secara garis besar dari makalah saya. Mungkin ada teman-teman yang ingin menambahkan atau memberikan saran, saya persilakan. Kalau dari saya sih sudah pas. Menurut saya sudah pas makalahnya. Baik teman Rifana, terima kasih. Teman Berikta, teman Ika, teman Alexandra, bagaimana? Apakah sudah pas? Sudah pas. Dan mungkin teman Afrizal sudah cantumkan dengan dia punya solusi juga. Oke, terima kasih teman-teman sekalian. Mungkin saya rasa cukup ya, karena sudah 34 menit kita diskusikan soal makalah kita, dan harapan saya maupun kita semua semoga masukan ataupun solusi yang telah diberikan tadi itu bisa kita cermati lagi, bisa kita lihat lagi di makalah kita supaya kita bisa memperbaikinya lebih baik lagi. Seperti itu. Dan mohon maaf juga teman-teman sekalian karena sudah menyita waktunya kalian, mungkin masih punya kesibukan lain atau mungkin masih ada yang kerja tugas kuliah yang lain. Mohon maaf sebelumnya. Oke, saya rasa pas, cukup. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan ya.
Oke, terima kasih dan saya tutup forum ini. Terima kasih semuanya. Terima kasih Afrizal terganteng di Ya, BKB. selamat pagi.